mungkin di salah satu formnya ada kriteria yang diinginkan gitu misalkan. Iya. Kan Ustaz? Ya, jadi di formulir memang ada kriteria yang diinginkan itu ada. Ada ya. Ada. Nah, tapi tidak semuanya menulis. Oh gitu. Tidak semua menulis. Jadi ini yang luar biasa dari kader-kader Hidayatullah itu. Itu ada yang menyerahkan, pokoknya siapa yang Ustadz kehendaki. Ya, kami samina wa ta'na. Masya Allah. Tapi ada juga yang ngasih kriteria tinggi, putih, apa itu kan. Tapi wajar-wajar aja. Iya. Nggak, artinya kriteria yang umum lah, tidak ada kriteria yang khusus. Berikut tips buat kamu biar duit gajian gak habis sia-sia. Buat rencana finansial, investasi, catat pengeluaran harian, tunaikan zakat dan infak. Tunaikan zakat dan infak di BMH mudah dan menyenangkan bukan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Penonton dan pembaca majalah Suara Hidayatullah, kembali kita di channel Majalah Sahid, official channel Majalah Suara Hidayatullah. Pada kesempatan hari ini di studio channel Majalah Sahid kehadiran seorang tamu, seorang penulis, juga seorang guru, seorang dosen yang menarik. Beliau sebagai seorang penulis banyak menulis tentang dinamika keluarga, pasangan, kemudian hubungan suami istri, dan belakangan ini beliau baru saja menyelesaikan gelar doktornya di Universitas Suska, ya UIN Suska ya Ustaz ya. UIN Suska, beliau adalah Dr. Abdul Ghaffar Hadi. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat, wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Masih semangat ya Ramadan ini ya. Ramadan ke-22. Harus semangat. Harus semangat, Masya Allah. Baik, para pemirsa dan dimanapun berada, pada hari ini kita ingin mengulik lebih jauh tentang karya yang beliau hasilkan dari hasil lulusannya di sebagai doktor di UIN Suska. Judulnya menarik, yaitu tentang pola perjodohan pada pernikahan mubarakah di pesantren Hidayatullah dalam tinjauan Maqasidus Syariah. Nah, seperti kita ketahui di masyarakat kita cukup akrab dengan istilah pernikahan massal, di mana biasanya orang-orang atau pasangan suami istri yang belum tercatat secara legal di KUA di negara, kemudian disatukan, kemudian mengikuti pernikahan massal. Nah, di Hidayatullah ada pernikahan mubarakah. Apa sih bedanya? Nah, ini menjadi tanda tanya besar yang ingin kita sama-sama bahas. Terus kemudian gimana caranya sebuah pernikahan mubarakah bisa terlaksana? Nanti akan kita kupas, akan kita kulik dari penulisnya yang kemudian telah diresmikan menjadi seorang doktor. Baik, Ustadz Ghaffar ya, siapa Ustadz Ghaffar. Ustadz, kita berangkat dari yang paling mendasar ya Ustadz, tentang apa sih bedanya Ustadz pernikahan massal kemudian pernikahan mubarakah. Karena pernikahan mubarakah kan juga massal juga ya Ustadz ya. Silakan Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pernikahan mubarakah itu memang awalnya namanya juga pernikahan massal. Sama awalnya, ya. Awalnya di tahun 1977 waktu itu. Awal pertama kali pernikahan di Hidayatullah massal itu dua pasang, yaitu Ustadz Abdul Qadir Jailani dengan Ustadz Sarbini. Ada dua pasang. Tapi dalam perjalanannya itu tiap tahun ya ada terus ya, tiap tahun ada. Tapi dalam perjalanannya ternyata kata pernikahan massal ini dipakai oleh LSM, oleh pemerintah juga menggunakan istilah pernikahan massal juga untuk menikahkan ya tadi yang disampaikan pada keluarga-keluarga yang sudah lama menikah tapi tidak punya surat nikah. Dan itu tentu bedanya
waktu itu Ustadz punya inisiatif, ini kalau kita tetap pakai nama istilah masal, kita takut terjadi ambigu ya, terjadi kebingungan antara pernikahan mubarak, pernikahan yang di pesantren dengan yang di masyarakat. Sebenarnya sama-sama pernikahan sama-sama gitu ya, tapi latar belakangnya beda, tujuannya beda, ya, tujuannya beda. Kalau pernikahan massal pada umumnya itu kan latar belakangnya karena untuk membantu pasangan-pasangan yang sudah menikah, sudah kumpul tapi belum punya surat. Iya, betul. Nah, tujuannya untuk meresmikan, melegalkan kan. Nah, kalau pernikahan mubarakah ini tidak, dia adalah pernikahan santri. Nah, pernikahan santri dan tujuannya adalah untuk membina keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah. Ya, tentu tujuannya tidak sekedar legalitas ya, tapi secara syar'i juga memang sah, dan mereka sebelumnya nggak kenal. Dalam pernikahan massal kan bukan hanya kenal, bahkan sudah hidup bersama ya, sudah hidup bersama, sudah beranak cucu ya. Iya, betul. Nah, itu beda. Jadi di situ itu istilah itu dirubah ketika tahun 2000, menjelang tahun 2000-an ya. Nah, tahun 2000-an itu baru dirubah. Ya, kalau soal tujuannya sakinah mawaddah warahmah kan juga memang kalau dalam bahasa di masyarakat juga itu menjadi hal yang lazim saat tujuan membuat keluarga sakinah. Lebih spesifik diadakannya pernikahan mubarakah di pesantren Hidayatullah itu tujuannya apa saat untuk menjaga kelestarian para kader-kader santri ini atau seperti apa Ustaz? Iya. Jadi latar belakang awalnya itu memang pernikahan massal itu ada kekhawatiran ya dari para ustaz waktu itu, dari Ustaz Abdullah Said. Yeah. Kalau santri-santri ini menikah, dinikahkan oleh orang tuanya dengan yang bukan santri, tentu nanti pesantren akan kesulitan untuk bisa mengajak mereka lagi untuk bisa sama-sama berdakwah. Sementara tenaga mereka masih dibutuhkan, untuk berdakwah. Nah, dan kalau yang dewasa menikah, yang laki menikah dengan di kampung, yang perempuan dengan di kampung, terus begitu, terus siapa ini yang nanti mengurusi pesantren ini untuk perkaderan? Itu yang pertama ya. Itu pertama. Yang kedua, tujuannya sebenarnya ya untuk memfasilitasi santri ya. Santri, karena biasanya santri itu kan malu-malu. Malu-malu untuk menikah ya. Karena merasa tidak punya modal. Kemudian secara syariat juga belum banyak dikenal perempuan, apalagi yang perempuan gitu ya. Betul. Jadi pesantren ini memfasilitasi agar santri-santri itu bisa menikah. Yang ketiga itu kan juga untuk membantu santri terutama bisa lepas dari budaya ya. Karena biasanya menikah di masyarakat itu kan butuh modal banyak, betul. Banyak, apalagi yang laki-laki, ada namanya uang panai, ada uang sasrahan, itu resepsi itu enggak cukup 10 juta, 20 juta terkadang gitu ya. Nah, kadang ditanya apa pekerjaannya, berapa penghasilannya. Antara ini santri itu kan belum punya pekerjaan, apalagi penghasilan. Nah, sehingga disinilah pesantren memfasilitasi. Yang keempat, biasanya di masyarakat juga kalau menikah itu kan adalah sebagian itu masih kena budaya-budaya klenik gitu ya, budaya yang tidak sesuai dengan syariat. Contohnya masalah jodoh, kemudian masalah harus pakai kedukun sini, kedukun sana gitu ya. Nah, tidak cocok ini anak nomor 1 dengan nomor 3. Itu yang gitu-gitu kalau seperti itu kan repot gitu ya. Padahal ini santri sudah dididik akidahnya, syariat yang baik. Kok dia menikahnya nanti dengan cara-cara yang tidak baik, tentu nanti jadi masalah ke depannya. Belum lagi hitung-hitungan weton Ustaz ya. Ya, hari tanggalnya, tanggal berapa. Yang terakhir ini adalah perlawanan budaya.
Jadi pernikahan mubarakah ini yang perlawanan budaya. Karena pada umumnya menikah itu kan harus dimulai dengan pacaran, harus kenal, bahkan dengan pergaulan bebas itu ya. Dan pernikahan mubarakah ini jawaban bahwa sebenarnya bisa menikah tanpa harus pacaran, tanpa kenal pun bisa gitu. Dan ini Hidayatullah sudah membuktikan menikah tanpa pacaran itu bisa. Menikahnya itu pacarannya setelah menikah. Pacaran setelah menikah. Iya, pacaran Oh setelah ini menikah. perlu di stabilo nih, perlu stabilo bahwa bisa loh menikah tanpa pacaran. Pacarannya setelah menikah. Nah, Hidayatullah sudah membuktikan. Di sini ada yang sudah ikut pernikahan mubarakah yang sudah dan kemudian menjalani keluarganya dengan baik dan menikah dan pacaran setelah menikah, boleh komen ya di kolom komentar biar nanti kita bisa sharing. Baik, Ustadz, kemudian gimana tuh Ustadz mempertemukan antara santri laki-laki, santri perempuan? Memilihkan kan mereka nggak pernah bertemu di pesantren Hidayatullah. Gimana teknisnya Ustadz yang bisa? Ya, jadi di pernikahan mubarakah itu ada 2 panitia ya. Ada namanya panitia OC dan SC. Ada organizing steering dan steering committee ya. Steering committee kalau yang OC ini kan teknis-teknis ya, terkait dengan masalah nanti ketika acara. Tapi kalau yang SC ini khusus bagian penjodohan. SC bagian penjodohan. Dulu tidak ada SC ya. SC ini itu hanya Ustadz Abdullah Said dan istri Bu Aida Ceret ya. Tapi ketika beliau tidak ada namanya SC. Nah, SC ini anggotanya adalah Ustadz senior. Sekarang ya Ustadz Abdurrahman Muhammad, pemimpin umum, ada Ustadz Qadir Jailani, ada Ustadz Hashim AS, ada Ustadz Rizal Palu, dan ada Ustadz Amin Mahmud. Nah, beliau yang bagian penjodohan. Ya tentu penjodohan ini tidak langsung ya, tidak langsung, tapi memulai dengan ta'aruf. Ta'arufnya itu gimana? Banyak ya, dari awal dia daftar itu sudah ada seleksi. Dari awal mendaftar itu sudah ada seleksi. Seleksinya adalah ketika dia berkasnya mencukupi atau tidak. Kemudian di situ ada syarat-syarat kan, diantaranya adalah santri Hidayatullah. Kemudian dia punya rekomendasi dari cabang, kalau dia dari cabang, dari daerah. Kalau yang perempuan ditambah lagi ada rekomendasi dari orang tua. Orang tua wali. Orang tuanya harus merekomendasi, harus menyetujui persetujuan. Ini dari sisi administrasi ya. Kemudian nanti juga dilihat ketika dikonfirmasi ke cabang, ini anak ini memang santri atau bukan. Selama ini ada pelanggaran atau tidak. Selama ini amanahnya apa. Itu ditanya. Jadi cara ta'arufnya seperti itu. Itu seleksi awal tuh Ustadz ya? Seleksi awal itu nadornya. Kemudian ketika sudah dianggap memenuhi syarat, dia akan disuruh datang. Disuruh datang H-2 pekan. Ada yang kalau dulu tuh berbulan-bulan ya. Tapi kalau sekarang rata-rata hanya 2 pekan. 2 pekan. Nah, di 2 pekan itu ada namanya karantina. Di karantina itu ada kerja fisik. Mau dilihat etos kerjanya. Kadang kalau dulu itu ada bangunan-bangunan fenomenal itu buah dari angkatan mana gitu ya. Kayak Pendopo itu buah angkatan pernikahan tahun berapa. Kemudian ada membuat asrama putri itu angkatan tahun berapa. Kemudian ada Tanggul, Empang itu angkatan pernikahan tahun berapa. Dia disuruh ngangkat pekerjaan itu. Tapi pada saat dikumpulkan itu belum ada fix nama. Siapa dengan siapa ya? Belum. Itu baru seleksi. Siapa yang layak di situ nanti. Kalau dia memang di situ kerjanya nggak serius,
nggak apa bisa dieliminir. Eliminasi ya. Eliminasi. Itu dari sisi fisik ya. Iya. Kemudian yang kedua dari sisi spiritual, itu juga dilihat sholat 5 waktunya, sholat lailnya, itu dilihat itu seleksinya di situ. Nah, mereka ketika masa karantina itu betul-betul diseleksi sisi itunya. Kemudian dari sisi mentalnya ya dari sisi akhlaknya, apakah dia ini temperamen, ada dia ini sabar, apa dia menerima. Itu ya ketika karantina. Kemudian setelah itu biasanya nanti ada wawancara. Tapi itu berlaku juga untuk yang ikhwan maupun yang akhwat kan? Akhwat juga. Jadi akhwat ada juga tapi nanti di bagian beda, pembekalannya tentu beda. Iya. Pembekalannya beda. Nah, trainingnya juga beda. Materinya juga ada yang beda, bukan sama. Yang tahap berikutnya adalah setelah kerja-kerja ibadah itu juga ada wawancara, interview. Nah, interview itu oleh 4 steering tadi ini. 4 steering ini, kecuali Pak Pemimpin Umum, beliau jarang wawancara. Beliau tuh lihat calon itu ketika naik podium. Nah, karena rata-rata kalau laki, calon putra itu disuruh naik podium, disuruh ta'aruf. Oh, ada tes mental juga ya, suruh bicara Itu tes mental juga. Ketika ta'aruf itu ditahu ini dari mana, mentalnya bagaimana, kemampuannya bagaimana, pemahamannya tentang ini gimana. Jadi ketika wawancara itu ada 4 materi yang ditanya itu ya. Yang pertama tentang pemahaman keislamannya. Iya. Yang kedua pemahaman tentang hidayatullahnya. Yang ketiga pemahaman tentang fikih munakahannya, pernikahan. Yang keempat tentang bacaan Qur'annya. Nah, itu satu persatu ditanya. Dan semua ustadz-ustadz ini bertanya. Ditanya, putra putri ditanya. Nah, disitulah nanti biasanya ada tim yang membantu SC ini yang muda-muda. Yang muda-muda saya pernah juga membantu itu yang mengumpulkan data dan mencoba untuk meramu dulu bahwa si A ini dengan si B, si C ini dengan si D, kan ada fotonya. Kita buat foto close up kan, close up ini datanya, ini fotonya, nah, kita pasangkan dulu untuk memberi gambaran awal kepada SC ya. Tapi setelah nanti wawancara, nanti cocokkan, Ustadz kemarin diwawancara ini orangnya, nah, ini orangnya, ini sama ini cocoknya. Kenapa cocok ini? Karena pendidikannya ini. Oh karena tugasnya ini, oh karena ini, nanti kita kasih alasan. Dan disitulah nanti akan ada diskusi. Dan proses diskusinya, musyawarahnya untuk penjodohan ini lama, tidak sekali, bisa 10 kali, bisa 20 kali. Karena untuk istilahnya menemukan kafaahnya ya, menemukan kecocokannya itu. Oh ini suku mana, ini pendidikannya gimana, itu. Jadi kadang lelah ya, lelah. Jadi nggak mudah. Ini udah bukan kita ini bukan asal-asalan gitu ya. Ini pertanggungjawaban dunia akhirat kan, dan ini untuk masa depan kader. Sehingga dalam penjodohan ini ustadz saya lihat sendiri beberapa kali itu memang ya lelah. Kami yang muda mendampingi aja lelah ini. Lelah apalagi mereka yang harus memikirkan, mendoakan. Dan itu prosesnya hanya dua pekan tuh, Ustaz? 2 pekan itu yang resminya kan. Yang resminya. Nah, tapi sebelumnya itu kan mereka sudah daftar, sudah masuk nama-nama. Berkas-berkasnya itu ya? Iya, sudah masuk nama-nama itu. Wah, Ustadz Gofar ini nampaknya memang lengkap nih. Beliau juga menulis disertasi tentang pernikahan barokah. Pernah jadi panitia berarti Ustadz? Iya. Pernah jadi organizing komitenya. Dan yang menarik, beliau juga menikah dengan juga pernikahan mubarakah di tahun 2022, 47 pasang, betul ya? 2002. Ya, 2002, maaf 2002 dengan 47 pasang. Nah, jadi pemahamannya cukup sangat mendalam tentang pernikahan barokah. Baik, terus setelah tadi proses tadi itu Ustaz, nah kemudian difikskannya itu biasanya menjelang hari H atau kemudian dikonfirmasi lagi ke calon pasangan, atau mungkin dari si calon pasangan itu ada kriteria, ada mungkin di salah satu formnya ada kriteria yang diinginkan gitu misalkan. Iya. Kan bisa? Ya jadi di formulir memang ada
Ada kriteria yang diinginkan itu ada. Ada ya? Ada. Nah, tapi tidak semuanya menulis. Oh gitu. Tidak semua menulis. Jadi ini yang luar biasa dari kader-kader hidayatullah itu. Itu ada yang menyerahkan, pokoknya siapa yang Ustadz kehendaki, yang menurut Ustadz cocok ya, kami samina wa ta'na. Masya Allah. Tapi ada juga yang ngasih kriteria tinggi, putih, apa itu kan. Tapi wajar-wajar aja. Iya. Artinya kriteria yang umum lah, tidak ada kriteria yang khusus. Jadi tadi saya teruskan dulu ya. Jadi setelah ada wawancara, ada karantina, ada pembekalan. Pembekalan ya setelah itu. Nah, jadi dalam waktu 2 pekan itu ada pembekalan dari para asatid terkait dengan psikologi pernikahan, kewajiban suami apa, kewajiban istri bagaimana, bagaimana untuk keluarga sakinah, bagaimana untuk problem solving ketika ada masalah suami istri, kemudian masalah kesehatan reproduksi oleh perempuan, kemudian ada kalau laki-laki itu ya terkait dengan ekonomi, ya, itu ada pembekalannya, dan itu istilahnya betul-betul disampaikan oleh ustadz-ustadz yang sudah berpengalaman, ada testimoni. Jadi fik penjodohan itu biasanya H-3. Biasanya H-3. Kalau hari Ahad itu pernikahan biasanya hari Jumat itu sudah selesai. Biasanya hari Jumat sudah selesai. Dan memang tidak semuanya langsung terima biasanya. Atau biasanya ada yang dikonfirmasi. Kalau ada yang sifatnya khusus gitu ya. Ada yang sifatnya khusus itu maksudnya mohon maaf ya, ketika ada calon itu yang memang ada kekurangan dari sisi fisik ya. Nah, kita akan sampaikan kepada calonnya. Bahwa calonnya nanti ada ininya, ada cacat sedikit. Jadi tahu. Itu biasanya kita konfirmasi. Artinya kalau yang tidak ada, istilahnya normal aja, nggak perlu kita konfirmasi. Atau ada yang umurnya, dia dapat istri yang umurnya lebih senior gitu. Itu saya 2 kali pengalaman harus mengkonfirmasi, untuk mau enggak nih gitu. Nah, ya mau enggak. Nah, tapi kan kita bahasanya tidak langsung tentu ya, kita sampaikan bahwa antum ini mau dapat keutamaan, mau dapat Khadijah. Masya Allah. Bahasanya gitu ya. Bahasanya ya bahasa yang istilahnya membesarkan dirinya. Tapi alhamdulillah yang saya masih ingat ini yang usia kalau istrinya lebih tua dikit ya, 2 tahun, 3 tahun itu sampai sekarang masih ada. Dan anaknya saya lihat sudah 4 ke berapa itu. Tapi saya masih ingat saya disuruh mendekatin. Ini yang sifatnya khusus ya, sifatnya khusus kita konfirmasi. Tapi kalau yang tidak ada masalah anunya ya kita tidak konfirmasi. Ya, itu berarti berkaitan dengan usia, kemudian masalah fisik gitu ya. Kita konfirmasi biasanya. Konfirmasi. Yang lainnya jalan sesuai permintaan aja. Tapi emang yang paling kemudian menarik adalah kriteria-kriteria itu mereka serahkan semuanya kepada para asatidz untuk menentukannya. Ini yang langka. Iya, jadi sebagian masih ada seperti itu. Sebagian itu yang perempuan tuh nggak mengisi dia. Kriteria itu nggak mengisi. Baik yang ikhwan maupun yang akhwat tuh. Iya, akhwat juga ada, ikhwan juga ada yang nggak ngisi. Ada juga yang ngisi banyak. Ada juga yang ngisi banyak. Lebih banyak yang ngisi atau yang nggak ngisi? Ya banyak yang ngisi. Banyak yang ngisi. Tapi itu semua dibaca ya. Semua akan kita pertimbangkan. Gitu. Betul. Semua akan kita pertimbangkan. Kita berusaha mendekatkan kriteria-kriteria itu. Bukan berarti yang tidak pakai kriteria itu kita juga asal-asalan, enggak juga. Justru yang nggak ada kriteria kadang yang berat itu. Wah, betul. Ini kayak apa kalau dia enggak. Nah, itu kan nanti ketika wawancara kan ditanya, kenapa antum enggak pakai kriteria? Ya, biasanya ditanya. Biasanya akan dikonfirmasi juga. Kalau dia ada kriteria putih gitu, kenapa bisa putih? Kamu hitam. Karena konfirmasi, karena jawabannya kadang bagi keturunan ke apa, tandanya anak-anak itu. Ustaz, kalau tentang disertasinya sendiri, Ustaz, ini kan kabarnya sempat awalnya judulnya bukan pola perjodohan nih Ustaz ya. Awalnya hanya pernikahan mubarakah aja Ustaz ya. Lalu kemudian lebih fokusnya ke pola perjodohan. Emang ini memang apa yang menjadi pertimbangan penguji Ustaz begitu Ustaz? Sampai kemudian lebih spesifik ke pola perjodohan gitu. Ya, jadi
prinsipnya sebenarnya kalau kita kuliah ya belajar, memang kalau mau cepat selesai ya harus taat, Oh, harus samina wa ta'na. samina wa ta'na ya, insyaallah. Kenapa samina wa ta'na? Bukan berarti kita tidak boleh protes ya, tapi kita harus husnudon bahwa apa yang disarankan oleh profesor, oleh promotor, yang tentunya ilmunya pengalamannya lebih di atas kita, ya kita harus ikutin gitu. Ya, jadi Ini memang, tips nih. Kalau kita memaksakan diri bahwa oh ini masalah yang harus kita teliti, oh ini judul gitu, kadang mempersulit diri gitu ya. Tapi kalau itu sudah saran, tentu promotor, profesor ini, dokter ini nyampaikan saran itu kan sudah dipertimbangkan. Itu prinsipnya, kita harus berlapang dada di situ. Kalau enggak, ya kita kadang merubah sedikit saja berat gitu ya. Saya dirubah banyak perubahan mayor ya. Perubahan mayor maksudnya perubahan yang banyak, besar. Bukan perubahan minor. Jadi awalnya dulu saya masalah ketahanan keluarga, enggak meneliti masalah pernikahan, enggak ada, enggak ada masalah. Oh, enggak ada nyung pernikahan awalnya ada. ya? Hanya masalah ketahanan keluarga. Kemudian dirubah lagi di ujian berikutnya keutuhan keluarga. Ya dengan alasan ini sudah biasa, ini sudah banyak meneliti apa. Kita nggak perlu memaksakan ya, mungkin karena beliau-beliau sudah sering menguji disertasi yang seperti itu gitu, sehingga saya nggak perlu menambah lagi penelitian yang sama. Tapi kalau objeknya tetap dia tuh loh. Iya, meskipun objeknya beda gitu, tapi menurut profesor nggak menarik. Kita ya nggak perlu memaksakan diri. Oh ini menarik, nggak bisa. Ya sudah kita ikutin. Maksudnya gimana, Prof? Maunya bagaimana? Oh ya itu coba teliti masalah pernikahannya. Oke, saya rubah masalah pernikahannya. Ketika sudah saya terangkan masalah pernikahannya, sepertinya juga kurang menarik. Coba difokuskan di masalah penjodohannya. Akhirnya saya fokuskan di pola penjodohan. Dan ternyata di situ memang ketika kita ini legowo, ketika kita ini terus mendapatkan masukan-masukan dan kita revisi. Saya revisi sampai 20 kali. 20 kali? 20 kali. Tapi disitulah memang titik kesempurnaan itu akan didapatkan gitu ya. Titik kesempurnaan akan kita dapatkan di situ. So kalau banyak masukan, oh ini salah, kita revisi. Oh ini salah, oke. Maka ya semakin saya sampai bosan baca itu. Sampai bosan sekali sebenarnya. Istilahnya apa ya? Buka aja sudah bosan. Ketika mau ujian sebenarnya sudah hampir kayak sudah hafal itu. Udah 20 kali revisi ya. Sudah 20 revisi, 20 kali revisi. Sampai habis terbuka ya 21 revisi kan. Saya tulis kan catatan ini file 1 2 3 sampai 21. Insyaallah. Itu saking ya kita prinsipnya belajar itu ya harus tetap, kita ini posisi walaupun S3 juga mahasiswa, juga santri juga, betul. Sehingga harus samina wa ta'na kepada guru, kepada dosen, kepada profesor, kita ikutin aja. Tapi justru kan malah pola perjodohan itu yang justru malah dikuasai oleh Ustadz kan, karena mengalami sebagai organizing komite, sebagai peserta pernikahan. Iya, itu enggak terbaca sebelumnya gitu. Enggak terpikir juga sebelumnya. Seandainya dari awal begitu mungkin ya enggak indah juga mungkin perjalanannya. Kalau langsung tiba-tiba itu saya enggak nemu sendiri gitu loh. Itu bukan dari saya, tapi terantar oleh bimbingan. Berapa kali bimbingan kan. Berapa lama proses pengerjaan jadi disertasi ini? Jadi salah satu kenapa saya mendapatkan nilai kamlut itu karena kamlut, masya Allah, barakat. Karena selesai tidak lebih dari 6 semester. Jadi saya sudah pengalaman ketika S2 juga dapat kamlut. Itu karena ya cepat. Karena cepat. Jadi ketika kuliah itu sudah sambil menulis ya. Jadi jangan meneliti itu setelah kuliah. Itu namanya menunda-nunda. Jadi ketika sudah kuliah itu sudah punya gambaran judul, sudah mulai menulis. Jadi semester berapa saya sudah proposal, semester 2 sudah proposal. Kemudian itu nulis itu. Jadi kalau bimbingan kan baru dilakukan setelah
Iya. berapa semester perkuliahan kan? Waktu itu semester 4 sudah bimbingan. Oh iya, Kita semester 4 sudah dapat promotor sama profesor, kita sudah langsung bisa bimbingan. Jadi waktu itu alhamdulillah kami mendapatkan promotor dan co-promotor itu yang istilahnya mudah lah. Mereka welcome kalau kita ini, padahal saya jarang bisa dihitung jari kalau bimbingan langsung gitu ya. Bimbingan online aja, telepon. Kadang kirim berkas. Iya. Nah, jadi ini berkah dari corona juga. Berkah dari corona juga. Iya. Karena kan jauh Ustaz di Jakarta, kampusnya di Riau, Pekanbaru. Iya. Setiap ujian ke sana. Iya. Setiap ujian ke sana. Setiap ujian tetap ke sana ya. Iya. Jadi Ustadz Gofar ini, para pemirsa Nuwun Berada, beliau juga sehari-hari sebagai Wasekjen ya Ustadz ya, sebagai Wakil Sekretaris Jenderal ya, Wasekjen dari DPP Hidayatullah. Jadi kesibukannya luar biasa, tapi alhamdulillah bisa menyelesaikan disertasi dalam waktu yang cepat dan mendapatkan nilai cum laude. Alhamdulillah, tahniah Ustadz Gofar. Nah kemudian Ustadz, kalau pernikahan mubarakah ini dilaksanakannya secara berkala atau sesekali aja ada pada setiap tahun atau seperti apa Ustaz pelaksanaannya? Kalau di Hidayatullah ini sudah 30 kali ya. 30 kali ya? Dari tahun 1977 hingga tahun 2022 itu sudah 30 kali. 30 kali ya? Dengan peserta 804 pasang. Nah, adapun pelaksanaannya itu kadang setahun 2 kali. Kadang setiap tahun, kadang setahun 2 kali, atau 2 tahun sekali. Nah, ini tergantung kebutuhan. Nah, kadang kenapa ada setahun 2 kali gitu ya? Ada beberapa kali itu ada setahun 2 kali karena kebutuhan. Ada namanya pernikahan sisipan, 12 pasang, 4 pasang. Kayak kami tahun 2002 itu ada 47 pasang, ada 6 pasang waktu itu. 6 kami di bulan 7. Ada pernikahan lagi di bulan 12. Ini kenapa ada sisipan? Nah, dia waktu itu belum masuk di sini, belum masuk di yang pernikahan banyak. Tapi dia ini kalau ditunda lagi setahun depan, ini bahaya ini. Nah, akan dinikahkan. Jadi ada pernikahan sisipan, tapi masal juga. Masal juga ya. Masal juga. Jadi itu tergantung kebutuhan. Kebutuhan. Kita biasanya di awal tahun itu dari pembina, pembimbing, pengurus itu musyawarah. Apakah tahun ini ada yang pernikahan? Kita jajakin dulu. Kalau tapi sekarang sudah tidak lagi tersentral di pesantren Hidayatullah Balikpapan saja kan? Saya kan nampaknya sudah tersebar di beberapa tempat yang sudah mengadakan yang sama. Iya betul. Jadi di Surabaya ada, di Depok ada, di Makassar ada, di Sultra ada. Di Medan, di Batam sudah banyak ya. Dan ini walaupun jumlahnya masih mereka paling banyak baru puluhan ya. Kalau di Gunung Tembak kan sudah ada sampai 100. Dan ini saya dengar menjelang Silatnah nanti mau ada memecah rekor gitu. Berapa Ustaz? Paling enggak 101 gitu. 101. 101 ya. Di tengah tadi kan katakan Ustaz bahwa ini adalah sebuah perlawanan ya. Berperlawanan dan gini saat mana bahwa zaman saat ini kan dengan era fitnah ya, dimana kemudian hasrat orang untuk secara biologis lebih tinggi dibandingkan kedewasaannya, sehingga kemudian banyak tambah lagi ada pembatasan pernikahan. Menurut Ustadz, pernikahan seberapa penting untuk harus segera dilaksanakan dan kemudian pernikahan mubarakah ini tetap bisa dipertahankan, Ustaz? Iya. Jadi begini ya, kami sedikit pola penjodohan. Sekarang ini kan dengan era media sosial ini, internet, ternyata biro jodoh online itu marak sekali. Marak sekali. Marak gitu. Marak. Artinya biro-biro jodoh online offline itu banyak. Ada teman kami kemarin meneliti tentang biro jodoh itu puluhan. Nah, dan ternyata dalam biro jodoh itu tidak semua Islami gitu ya. Tidak semua sesuai dengan syariat. Dan di antara biro jodoh itu pesertanya puluhan juga, bahkan ada ratusan. Artinya di sini ada kegelisahan ya dari anak-anak muda, baik ikhwan akhwat
tahu tentang Islam maupun yang masyarakat biasa itu yang kesulitan mendapatkan jodoh. Saya pernah ketika kuliah S2 itu ada 4 gadis tua. Saya waktu itu tinggal di kota ya. Jadi karena kami sering ke masjid, ditanya itu ada 4 orang itu yang umurnya sudah 40-an belum dapatkan jodoh. Kesulitan mencari jodoh. Artinya satu sisi oke lah itu takdir ya, tapi kan perlu ada fasilitator, perlu ada yang memfasilitasi gitu. Maka di sinilah biro jodoh itu banyak yang laku. Satu sisi ada orang tua yang tidak tahu menahu dengan anaknya, yang cuek dengan perjodohannya, nggak mengusahakan. Kalau dulu kan orang tua proaktif ya, nyarikan anak gadisnya, yang laki-laki juga dicarikan kadang. Sekarang ini masyarakat kadang sibuk atau bagaimana sehingga melupakan tentang perjodohan ini, tentang perjodohan ini. Maka disinilah penting sebenarnya. Jadi saya ketika ditanya sama profesor, apakah pola penjodohan di Hidayatullah ini bisa dilaksanakan di luar pesantren? Saya bilang bisa, bisa dan harus bisa seharusnya dengan memakai kriteria tadi ya. Kriteria tadi itu bisa, karena ini ada kegelisahan dari anak-anak muda yang kesulitan mencari jodoh. Satu sisi mungkin dia tidak kurang modal, kurang percaya diri, tapi satu sisi dia harus mau nikah gitu loh. Ini gimana? Ini kalau nggak ada fasilitatornya, tidak ada orang yang dipercaya, tidak ada institusi yang menginisiasi, ini nggak teretas ini masalah penjodohan ini. Akhirnya menikah hanya ketemu karena sesuatu yang nggak syar'i gitu kan, atau kecelakaan atau apa gitu masalah kan. Nah, jadi di situ masalah penjodohan ini urgen. Dan pernikahan mubarakah ini meskipun sudah era seperti ini gitu ya, tapi yakin masih banyak generasi yang ingin masih banyak generasi yang menjaga izahnya ya, menjaga kemuliaannya, tidak pacaran itu masih banyak, masih banyak sekali yang dia nggak mau menikah dengan orang yang dikenal, menikah dengan pacaran itu masih banyak. Betul. Masih banyak sekali. Di tahun berapa itu kami pernah menjadi panitia itu sarjana muda dari style Surabaya, dari STI Depok, dari STI sendiri, ini sarjana. Ini dia bukan karena ndak laku ya, bukan karena dia ndak laku, tapi karena dia ingin mendapatkan istri pasangan yang memang punya kesamaan visi, punya kesamaan cita-cita, punya kesamaan sudah paham tentang Islam, tentang Hidayatullah. Jadi anak muda ini yang perempuan juga bukan karena dia nggak cantik ya, bukan karena dia nggak laku. Ini banyak juga yang sudah melamar, tapi mereka nggak mau kalau yang melamar, yang menjadi calon jadi suaminya itu yang tidak bisa memimpin jadi imam sholat, tidak bisa memimpin nanti dirinya untuk bisa masuk surga. Jadi itu. Jadi ini pernikahan mubarakah masih sangat efektif ya, dan masih penting untuk dilakukan baik di Balikpapan maupun di tempat-tempat yang lain. Artinya bisa diduplikasi di luar dari pesantren Hidayatullah. Bisa, gitu ya? Sangat bisa sekali, polanya bisa. Jadi ini masih ada peluang amal soleh nih bagi para organizer mungkin di luar yang juga ingin menduplikasi proses yang sama. Dimana apalagi sekarang ini kan fenomena anak-anak hijrah ya, yang ingin menjaga stamina imannya dan ingin mendapatkan pasangan yang soleha, tentunya ini menjadi peluang yang sangat besar ya untuk membuat amal soleh pernikahan seperti pernikahan di Hidayatullah gitu Ustaz ya. Jadi semangat hijrah itu kalau tidak dibarengi dengan pasangan yang sama-sama hijrah, ya berat. Betul. Berat ya, karena hijrah itu sendiri juga berat gitu ya. Nah, kalau ketika dia menikah dengan pasangan tidak hijrah, tentu berat. Dan kami sampaikan ya bahwa ternyata pernikahan mubarakah ini menjadi salah satu
satu kunci ya. Kunci suksesnya dakwah Hidayatullah. Jadi ketika kemarin kami diskusi dengan para asatid itu, apa sih sebenarnya rahasia penyebaran dakwah Hidayatullah itu bisa cepat itu? Kenapa bisa cepat kemana-mana itu? Ya salah satunya di antaranya kan masalah Hidayatullah ya. Suara masalah Hidayatullah. Nah, yang kedua itu adalah pernikahan mubarokah. Karena dari hasil pernikahan mubarokah itu kan mereka ditugaskan. Ini kalau mereka ditugaskan tidak dengan pasangan yang paham dengan dakwah, ya dia bukan santri, ditaruh di tempat yang tidak ada kenalan, tidak ada tempat, tidak ada orang. Kalau istrinya itu cengeng, manja, nggak paham tentang itu, ya nggak jadi itu cabang. betul. Nggak jadi itu cabang. Ini salah satu yang menjadi kunci dakwah Hidayatullah itu adalah pernikahan mubarokah. Karena hasil pernikahan itu, makanya kadang ada istilah bulan madu di kapal, ada bulan madu di tempat tugas. Nah, itu kan indah sekali, walaupun mungkin dulu berat juga ya, tapi luar biasa itu, luar biasa. Perjalanan ini dakwah di daerah-daerah pelosok, di tempat-tempat baru itu nggak mampu. Mujahid itu berat kalau pasangannya bukan mujahidah. Betul. Dai ini berat untuk mengemban amanah kalau istrinya bukan daiyah juga. Nah, walaupun ada juga sih ya, ada juga yang istrinya bukan kader, bukan dai, tapi dia juga bisa mendukung, bisa bertahan juga. Tapi banyak ada juga yang istrinya bukan kader, ya baru sehari 2 hari, enak di sini, pulang kampung. Kenapa ya? Kalau begitu ya nggak jadi di dakwah, nggak jadi di tugas. Betul. Baik Ustaz, bentar. Udah berapa menit? 40 menit. Oh ini kencang. Ya udah deh. Baik, Ustaz, terakhir kira-kira tentang pola perjodohan pada pernikahan mubarokah pesantren Hidayatullah dalam tinjauan Muqasid Syariah, apa statement akhir yang bisa disampaikan kepada pembaca dan pemirsa channel Majalah Said? Jadi kalau kemarin saya ditanya sama profesor tentang closing statement itu ya, bahwa harus iqra gitu ya. Harus membaca, harus belajar. Bahwa apa yang kami teliti ini bukan final juga, masih banyak yang harus bisa diteliti ya. Masih banyak yang harus dibaca, dan ini harus pola seperti ini juga akan berkembang dengan kebutuhan zaman tentunya. Nah, sebagai seorang orang beriman itu ya iqra, membaca. Nah, masalah penjodohan ini ya sebenarnya proses pembacaan juga, proses pembacaan karakter, dan ini kan pembacaan yang luar biasa dari Pak Asatid ya. Betul. Itu ada ustadz-ustadz itu yang sudah pengalaman gitu ya. Itu tahu, oh ini anaknya seperti itu enggak. Ini kan bacaan gitu ya. Itu perlu ilmu psikologi khusus itu. Ini pengalaman yang enggak bisa didapatkan kalau hanya dari baca buku teori. Dari teori aja. Karena dia dari pengalaman panjang. Oh anak yang begini biasanya begini. Anak begini. Itu ada. Dan memang yang seperti itu ada ilmunya, ada ilmunya. Nah, pembacaan karakter. Jadi penjodohan itu adalah membaca karakter. Oh karakter yang begini cocok dengan ini, suku ini dengan ini, pendidikan yang begini dengan ini. Nah ini ilmu seperti ini, makanya ini penjodohan itu nggak serta merta lihat foto, nggak serta merta lihat nama, lihat orang. Enggak, kita insya Allah jauh berbeda dengan biro-biro jodoh yang kadang online yang dia datanya kita nggak tahu dia pakai data apa. Siapa tahu dia fotonya beda gitu. Kadang kita foto ulang. Foto yang dikirim dari daerah itu, karena kadang kan ada pemutihan gitu. Oh iya. Nah kita kadang foto itu foto yang asli hari itu. Yang orangnya datang baru difoto. Kita foto. Nah, yang tidak ada blur-blurnya. Kita pilih aja lihat itu. Tidak ada tidak ada diubah-ubah gitu ya, wajahnya diputih-putihin, dimancung-mancungin gitu. Tidak ada. Nah, itu kan pembacaan. Jadi pola penjodohannya pola pembacaan. Pembacaan, kemudian membentuk keluarga sakinah itu juga pembacaan, membaca pasangan.
bagaimana kita bisa membaca pasangan, kekurangannya, kelebihannya, apa yang cocok dan tidak cocok, pasti ada itu. Ketika tidak cocok itu bagaimana, ketika cocok itu bagaimana. Ya ini jadi proses membangun keluarga sakinah itu proses membaca. Gitu. Jadi pada semua pemirsa bahwa kita kenapa Allah memerintahkan pertama Iqra itu ya karena kita ya diharuskan untuk terus belajar, terus membaca, bahwa hidup ini memang akan terus bergulir dengan dinamis dan kita harus senantiasa membaca, belajar. Baik, terima kasih Ustadz Gofar atas waktunya dan pembaca dan juga pemirsa channel Majalah Syahid. Saya kira kupasan ini cukup menarik bahwa pernikahan mubarakah yang dilakukan oleh pesantren Hidayatullah bukan tentunya tujuannya adalah membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Namun lebih daripada itu, ini merupakan salah satu kunci sukses dakwah Hidayatullah, di mana para peserta pernikahan ini setelah mereka menikah, mereka akan ditugaskan di tempat tugasnya masing-masing, ya di tempat tugas dakwahnya. Dan tentunya untuk melanggengkan, untuk membangun dakwah di tempat yang mungkin jauh dari masyarakat, perlu pasangan suami istri, dai dan daiyah yang bisa bertahan di tempat tugas yang ala kadarnya saja. Dan menyatukan dai dan daiyah dalam pernikahan tentunya menjadi sebuah kekuatan. Nah, maka ada istilah mereka bulan madu di tempat tugas, bulan madu di kapal. Mungkin ada yang pemirsa yang pernah ngalamin, nah boleh juga komen dong bagi pengalamannya di kolom komentar, nanti bisa kita sharing lagi. Baik, demikian kupasan kita tentang disertasi yang berjudul pola perjodohan pada pernikahan mubarakah di pesantren Hidayatullah dalam tinjauan maqasid syariah. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semua. Insya Allah kita jumpa lagi dalam podcast lainnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut tips buat kamu biar duit gajian gak habis sia-sia. Buat rencana finansial, investasi, catat pengeluaran harian, tunaikan zakat dan infak. Tunaikan zakat dan infak di BMH mudah dan menyenangkan bukan?